Ada satu jemaat gereja kita yang tadinya hidupnya berantakan, kacau balau, dan hidup dalam dosa. Tapi sejak dia datang dan bergabung di gereja kita, dia ngalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan hasilnya amazing. Dia ngalami benar-benar yang namanya pertobatan sejati. Dan hidupnya terjadi perubahan 180 derajat. Tadinya hidup dalam dosa, sekarang hidup dalam kebenaran. Tadinya merokok, sekarang dia bisa lepas. Dia bebas merdeka dari rokok. Tadinya gampang jatuh di dalam perjinahan, di dalam perselingkuhan. Tapi setelah itu Tuhan mulai melakukan pemulihan di dalam pernikahannya. Hubungannya dengan istrinya benar-benar ngalami penyegaran dan pemulihan yang luar biasa sekali. Bahkan dia maju, dia melayani Tuhan, dia jadi berkat buat banyak orang dan benar-benar orang bisa melihat ada Tuhan di dalam kehidupannya. Akan tetapi di sisi yang lain dia juga mengerti kalau dia mulai kembali dengan pergaulan dengan teman-temannya yang lama, entah bagaimana kebiasaan lamanya bisa kembali. Tabiat dosanya bisa balik lagi. Dan hidupnya mulai tergoda untuk melenceng ke kanan, melenceng ke kiri. Padahal tadinya Tuhan sudah luruskan jalan hidupnya. Tapi kalau dia biarkan pergaulan yang salah mulai masuk dalam hidupnya, yang sudah lurus pun bisa melenceng ke kanan, melenceng ke kiri lagi. Tapi puji Tuhannya, dia segera menyadari bahwa itu bahaya. Jadi dia ngerti itu kelemahannya. Dia sadar bahwa pergaulan itu adalah titik vital dalam hidupnya. Kalau dia bergaulnya salah, hidupnya akan mulai melenceng dan akibatnya kacau balau, berantakan. Tapi kalau dia punya pergaulan yang baik, pergaulan yang benar, maka hidupnya akan diluruskan, hidupnya akan jadi baik, jadi positif juga. Itu sebabnya dia benar-benar ngerti jaga hidupnya, dia jaga setiap minggu. Tidak boleh tidak. Dia pastikan dia dan keluarganya harus beribadah. Harus benar-benar jaga komunitas rohaninya. Dia punya pergaulan yang baik, yang bisa membimbing, yang bisa mengarahkan dia. Sehingga benar-benar dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, hidupnya itu benar-benar terjaga dan perubahan positif yang ada dalam hidupnya bisa lasting, bisa berlangsung lama dan terus-menerus semakin baik, semakin positif. Kenapa? Karena kuncinya dia menyadari kelemahannya dan kelebihannya. Terus kemudian dia tutup semua celah yang bisa mengakibatkan dia jatuh. Terus kemudian dia mengarahkan dirinya kepada hal-hal yang akan mempertajam kelebihan dan kekuatannya. Nah, ini satu pelajaran yang penting sekali karena setiap orang punya kekuatan, punya kekurangan, punya kelebihan, punya kelemahan. Jadi kita kalau bisa menyadari dengan sungguh-sungguh, bukan asal tahu, tapi menyadari dengan sungguh-sungguh kelemahan kita, maka kita bisa menutup celah-celah dalam hidup kita sehingga nggak sampai jatuh. Kalau Anda ngerti di titik mana Anda rawan untuk diserang oleh iblis, maka saudara bisa membangun pagar-pagar yang kuat sehingga nggak semudah itu iblis menerjang dan menjatuhkan, menghancurkan pernikahanmu, kesehatanmu, bisnismu. Coba pelajari titik mana yang lemah, terus bagaimana dan apa yang harus engkau lakukan untuk bisa membangun pagar dan bahkan benteng yang kuat. Supaya tidak peduli iblis lakukan apapun tapi dia akan gagal. Anda akan terjaga dan Anda tidak akan jatuh. Engkau tidak akan rebah, engkau tidak akan hancur. Kenapa? Karena ngerti kelemahan kita di mana. Demikian pula kita perlu ngerti kelebihan kita di mana. Kalau saudara ngerti kelebihanmu, karunia-karunia yang Tuhan kasih, yang kalau engkau kembangkan itu benar-benar bisa bermanfaat, bisa tajam, dan bisa berguna dengan luar biasa.
maka Anda bisa fokus di situ, terus kembangkan kelebihan itu, dan kemudian hasilnya engkau bisa mengalami terobosan, terobosan lagi, terobosan lebih besar, dan semakin dahsyat terobosan yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Jadi, ambil waktu, berdoa, tanya sama Tuhan, dan mulai sadari kelemahan sekaligus kelebihanmu. Setelah itu, ambil langkah-langkah yang diperlukan untuk bisa mengamankan titik-titik yang lemah dan memperkuat titik-titik yang kuat. Salam keluarga Allah, Tuhan memberkati.